Aku menemani suamiku dari nol hingga sukses. Saat sudah sukses suamiku membelikanku mobil mewah, tapi tak lama kemudian ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Pernikahan kami sederhana. Tanpa gaun putih mewah, tanpa pesta gemerlap di ballroom hotel bintang 5. Hanya tenda biru di halaman rumah orang tua, beberapa kursi plastik, dan nasi kotak yang dibagikan kepada para tamu. Tapi saat itu, aku bahagia. Sangat bahagia. Karlina menatap wajah Rehan dari balik tabir pengantin. Pemuda itu tersenyum dengan mata berbinar, senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. Terima kasih karena memilih aku, Lin. Meski aku belum punya apa-apa, ucap Rehan lirih malam itu, saat mereka duduk berdua di kamar kontrakan kecil yang kini menjadi rumah pertama mereka sebagai suami istri. Karlina hanya tersenyum. Tangannya menggenggam erat jemari Rehan. Yang aku butuhkan cuma kamu, Han, bukan harta. Aku percaya, kita bisa bangun semuanya dari nol. Bersama. Beberapa hari kemudian, Karlina resmi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Banyak yang menyayangkan keputusannya. Kamu yakin ninggalin kerjaan itu, Lin? Gaji kamu lumayan, loh. Rehan bisa jamin apa buat kamu? Tanya Dinda, sahabatnya, suatu sore sambil menyesap kopi di warung kecil. Karlina mengangguk. Meski hatinya sempat goyah, wajah Rehan yang penuh semangat selalu menjadi jawabannya. Aku percaya sama dia. Aku mau dampingi dia dari nol. Aku mau jadi bagian dari perjuangannya, bukan cuma penonton. Dan perjuangan itu pun dimulai. Di ruang tamu kontrakan sempit beralaskan tikar, Rehan dan Karlina menyulapnya menjadi dapur kecil tempat memproduksi makanan ringan. Mereka memulai dari membuat keripik pisang dan kue kering rumahan. Tangan Karlina melepuh karena sering terkena minyak panas, dan Rehan hampir tiap malam begadang membungkus pesanan. Kadang, uang di dompet hanya cukup untuk membeli beras dan sebotol kecap. Aku nggak tega lihat kamu capek begini, Lin, ucap Rehan suatu malam, memijat bahu istrinya yang lelah. Karlina memejamkan mata sejenak, menahan air mata. Aku capek, tapi aku nggak nyesel. Aku tahu, ini cuma awal. Suatu hari nanti, usaha kita pasti berhasil. Namun, tak semua hari cerah. Ada kalanya pesanan sepi, bahan baku naik harga, dan listrik kontrakan mereka padam karena telat bayar. Mereka pernah harus menjual satu-satunya televisi bekas mereka, demi menutup utang ke pemasok tepung. Kita gagal, Lin. Kita udah coba, tapi Rehan tertunduk malam itu, suaranya gemetar. Aku cuma bawa kamu ke hidup yang susah. Karlina mendekatinya, menatap wajah suaminya yang penuh peluh dan rasa bersalah. Kita belum gagal, Han. Kecuali kalau kamu menyerah. Air mata menetes di pipi Karlina. Tapi bukan karena menyesal. Ia tahu, cinta sejati diuji bukan di saat senang, tapi di saat perjuangan belum membuahkan hasil. Dan ia sudah memilih, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertahan. Karena bagi Karlina, hidup bersama Rehan meski dengan segenggam harapan, jauh lebih berharga daripada hidup bergelimang harta tanpa cinta. Butiran hujan mengetuk jendela kontrakan kecil itu, seolah ikut menjadi saksi dari sebuah keputusan yang begitu berat bagi Karlina. Dengan langkah pelan, Karlina membuka laci lemari tua yang sudah mulai lapuk. Di dalamnya, tersimpan kotak kecil berbalut kain bludru biru,
pusaka terakhir peninggalan almarhum ayahnya. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalam kotak itu, ada sepasang anting emas, sebuah kalung bermata hijau, dan cincin emas putih yang dulu diberikan ayahnya pada ulang tahun ke-17-nya. Perhiasan itu bukan sekadar benda. Ia adalah kenangan. Warisan cinta dari sosok pria yang paling mencintainya di dunia. Karlina menatap perhiasan itu lama, sebelum akhirnya memejamkan mata. Maaf, Yah. Karlina harus melepaskannya sekarang. Bukan karena tak menghargai, tapi karena ini satu-satunya cara agar aku bisa terus berjuang bersama Raihan. Hari berikutnya, Karlina berdiri di depan toko emas di pasar kota. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tekad di hatinya lebih kuat dari apapun. Ia menyerahkan kotak perhiasan itu pada si pemilik toko. Semua ini berapa harganya, Pak? Suaranya nyaris tak terdengar, tenggorokannya tercekat. Pria parubaya itu mengamati perhiasan dengan kaca pembesar. Lumayan bagus, Bu. Ini bisa laku sekitar 7 juta. Karlina mengangguk pelan, menahan tangis. Dalam pikirannya, uang itu bukan hanya angka. Itu adalah mimpi. Napas baru untuk usaha kecil mereka yang mulai sekarat. Malamnya di rumah kontrakan. Raihan terpaku melihat uang tunai yang diletakkan Karlina di atas meja. Dari mana ini, Lin? Karlina duduk pelan di sampingnya. Aku jual perhiasan peninggalan Bapak. Wajah Raihan langsung berubah. Apa? Lin, kenapa kamu? Astaga, kenapa kamu nggak bilang dulu? Itu satu-satunya kenangan kamu sama almarhum. Aku tahu. Tapi alat produksi yang kamu butuhkan harganya nggak sedikit. Kalau nunggu kita nabung, bisa butuh waktu berbulan-bulan. Sedangkan peluangnya ada sekarang, sekarang. Raihan menggeleng, suara serak menahan haru. Aku nggak pantas dapat pengorbanan sebesar ini dari kamu. Karlina menggenggam tangannya. Kamu pantas, Raihan. Karena kamu sudah berjuang. Aku percaya padamu. Aku percaya usaha kita akan berhasil. Dan ketika saat itu tiba, kita bisa beli perhiasan baru. Tapi sekarang yang penting alat produksi itu, agar kita bisa bertahan. Mereka membeli mesin cetak label dan kompor industri sederhana dari uang itu. Dan hari-hari penuh-peluh pun kembali dimulai. Kontrakan mereka makin sempit oleh alat-alat produksi. Dapur menjadi tempat kerja utama. Bau minyak goreng dan adonan kue memenuhi seluruh ruangan. Tapi mereka tidak mengeluh. Mereka justru merasa hidup. Hanya saja, hidup mereka tetap sangat sederhana. Suatu malam, di bawah cahaya remang lampu gantung, Karlina duduk di lantai, menyendok nasi panas dari rice cooker mungil. Di sampingnya, sambal ulek sederhana dengan garam dan tomat. Cuma ini yang kita punya malam ini. Nggak apa-apa, ya? Katanya, menatap Raihan yang baru selesai membersihkan alat. Raihan duduk di depannya, memandangi makanan seadanya itu. Aku justru bersyukur. Lin, selama masih ada kamu, nasi dan sambal pun terasa seperti hidangan istana. Karlina tertawa pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi janji ya, suatu hari nanti, kita makan di restoran bintang 5. Kamu yang pesenin makanan, dan aku duduk manis di sampingmu, pakai gaun yang bagus. Raihan tersenyum, menatap istrinya penuh cinta. Itu janji. Dan saat hari itu tiba, aku akan beli kalung yang lebih indah dari milik almarhum ayahmu dulu. Mereka menyantap nasi dan sambal dengan penuh syukur. Sementara di luar sana, orang-orang sudah tidur dalam kenyamanan. Tapi bagi mereka, malam itu adalah langkah kecil menuju impian besar. Dan meski sederhana, mereka tahu mereka sedang menciptakan cerita. Cerita tentang cinta. Tentang pengorbanan. Tentang dua manusia yang bertahan bukan karena kaya, tapi karena saling percaya.
Pagi itu, langit tampak redup meski matahari sudah tinggi. Aroma adonan kue dan minyak goreng yang biasa menyambut hari, kini bercampur dengan rasa mual yang berkepanjangan. Karlina berdiri lemah di dapur sempit mereka, tangannya menggenggam sisi meja agar tak jatuh. Tubuhnya mulai sering lemas belakangan ini. Kadang pusing, kadang mual, kadang tiba-tiba menangis tanpa alasan. Tapi saat melihat 2 garis merah di test pack pagi itu, hati Karlina melompat antara haru dan takut. "Aku hamil," bisiknya, nyaris tak percaya. Di tengah segala kesederhanaan dan kelelahan, Tuhan mengirimkan secercah kehidupan. Karlina menggenggam test pack itu erat. Ia membayangkan suara tawa kecil di rumah ini. Membayangkan tangisan bayi yang akan mengisi malam-malam mereka. Sore harinya, saat Rehan pulang dari mengantarkan pesanan, Karlina menghampirinya dengan wajah berseri. "Han, aku punya kabar baik." Rehan menaruh helm di atas meja. "Apa?" Karlina menunjukkan test pack itu. "Kita bakal punya anak." Rehan memandang 2 garis merah itu lama, lalu hanya mengangguk. "Oh, ya udah. Selamat, ya." Tak ada pelukan, tak ada air mata haru, tak ada ucapan, "Terima kasih," atau "Aku bahagia." Hanya satu kalimat datar yang menggantung di udara. Karlina diam. Senyumnya perlahan memudar. "Kamu nggak senang?" Rehan mengambil air minum dan meneguknya. "Senang, cuma jangan banyak mikir dulu. Sekarang kita masih butuh kamu bantu di dapur. Pesanan akhir bulan lagi naik." Hari-hari berlalu. Perut Karlina masih rata, tapi tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia tetap mengangkat karung tepung, tetap berdiri berjam-jam menggoreng dan mengepak produk. Berkali-kali ia bilang ke Rehan soal rasa lelah, punggung yang nyeri, dan perut yang sesekali kram. Tapi Rehan hanya berkata, "Badan kamu itu terlalu manja. Ibu-ibu lain juga kerja waktu hamil, biasa aja." Dan Karlina diam. Ia pikir mungkin benar. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Hingga suatu malam, saat sedang membungkus kue dalam plastik mika, perutnya mendadak terasa seperti diremas dari dalam. Nyeri yang tidak seperti biasa. Kakinya gemetar. Tubuhnya jatuh berlutut. Tangan kanannya meraih pinggiran meja, tangan kirinya menggenggam erat perutnya. "Rehan," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Rehan ada di kamar, sibuk menghitung nota pembukuan. Beberapa saat kemudian, darah mulai merembes membasahi celana dasternya. Karlina tersungkur ke lantai, menangis dalam diam. Di sela nyerinya, ia masih berharap Rehan keluar dan memeluknya. Tapi pintu kamar tetap tertutup rapat. Rumah sakit. Warna putih dan aroma antiseptik mengelilingi ruangan kecil itu. Dokter yang memeriksa menatap Karlina dengan tatapan penuh iba. "Maaf, Bu, janinnya tidak bisa diselamatkan." Air mata Karlina menetes di pipi tanpa suara. Ia menoleh ke sisi tempat tidur, mencari tangan yang bisa digenggam, pundak untuk bersandar. Tapi Rehan hanya duduk di sudut ruangan. Diam, menunduk, tak mendekat, tak bertanya, tak menangis. Bahkan saat pulang ke rumah, suasana tetap senyap. "Rehan," suara Karlina pecah di ambang kamar. "Kamu nggak mau ngomong apa-apa? Kita kehilangan anak kita." Rehan menarik napas, lalu menjawab datar, "Apa yang mau aku bilang? Menyesal juga nggak akan balikin semuanya." Karlina tertegun. Dadanya sesak. "Setidaknya, bilang kalau kamu sedih. Bilang kamu peduli. Aku kehilangan anakku, dan kamu bahkan nggak kelihatan terguncang." Rehan berdiri, nada suaranya mulai meninggi. "Kamu pikir cuma kamu yang capek? Aku juga tiap hari kerja keras biar kita bisa makan. Kalau kamu nggak kuat bantu, harusnya bilang dari awal. Jangan nyalahin aku." Karlina menatapnya dengan mata merah. "Aku hamil, Rehan, bukan sekadar capek. Aku kehilangan anak yang kubawa dalam tubuhku. Anak kita. Dan kamu bahkan nggak minta maaf." Rehan hanya membuang muka, lalu masuk ke kamar dan menutup pintu. Suara kayu tua berderit seperti mengoyak dinding hati Karlina yang sudah rapuh. Malam itu, Karlina duduk sendirian di ruang tamu yang penuh sisa-sisa kerja mereka. Ia memeluk perutnya yang kini kosong.
Ayahmu gak menangis waktu kamu pergi, nak, tapi ibumu akan mengenangmu seumur hidupnya. Ia menunduk, memeluk dirinya sendiri, di tengah kebisuan cinta yang perlahan mulai dingin. Waktu berlalu. Usaha kecil itu perlahan menjelma menjadi bisnis yang mulai diperhitungkan di kota. Produk camilan mereka mulai dipasarkan ke minimarket, bahkan ada pesanan rutin dari luar kota. Kontrakan sempit kini berganti dengan ruko 2 lantai. Dapur kecil berganti menjadi pabrik mini dengan beberapa karyawan. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu yang dulu hangat perlahan memudar. Dulu, Reyhan selalu pulang sebelum maghrib, membawa senyum dan peluh yang ia bagi dengan Karlina. Dulu, pelukannya adalah tempat pulang bagi Karlina yang kelelahan. Dulu, mereka duduk bersama di teras kecil rumah, sekadar minum teh dan bicara soal masa depan. Kini semuanya berbeda. Suatu malam, pukul 10.15, Karlina duduk di ruang makan sendirian. Nasi sudah dingin, sayur bening di meja mulai keruh. Waktu makan malam telah lama lewat, dan Reyhan belum juga pulang. Lagi, ia menatap jam dinding. Hatinya was-was, tapi bukan karena khawatir, karena ia tahu Reyhan baik-baik saja. Yang ia khawatirkan adalah hatinya yang makin hari makin kehilangan. Tak lama, suara pintu depan terbuka. Reyhan masuk. Mengenakan kemeja bermerk dan jas setengah dilepas di pundaknya. Aromanya berbeda, wangi tajam parfum mahal yang tidak pernah ia pakai dulu. "Maaf telat," katanya singkat, tanpa menatap Karlina. Karlina berdiri. "Aku udah masak dari sore. Aku tunggu kamu makan bareng." Reyhan menaruh kunci mobil ke atas meja, lalu membuka ponselnya. "Udah makan aja dulu, aku udah kenyang tadi. Tadi makan sama klien." Karlina terdiam. Perutnya mendadak mual. Tapi bukan karena makanan, melainkan karena kalimat itu, makan sama klien. Kalimat yang akhir-akhir ini sering keluar dari mulut Reyhan. Selalu jadi alasan keterlambatan. Selalu jadi penghalang kehangatan. Ia mencoba tetap tenang. "Han, kamu akhir-akhir ini sering pulang larut. Jarang cerita. Bahkan aku ngerasa, kamu gak pernah benar-benar hadir di rumah." Reyhan mendongak, nada suaranya mulai dingin. "Aku kerja. Buat masa depan kita. Jangan lebay, Lin." Karlina menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Aku bukan lebay. Aku kangen suamiku yang dulu." Reyhan tertawa sinis. "Suamimu yang dulu? Yang cuma bisa naik motor butut dan bikin adonan pakai tangan? Dunia berubah, Lin. Kita juga harus berubah." Karlina menatap Reyhan lama. Hatinya seperti ditampar keras. "Kita?" bisiknya lirih. "Atau cuma kamu?" Reyhan tak menjawab. Ia melangkah ke kamar, meninggalkan Karlina dengan dadanya yang sesak. Di balik punggung Reyhan, wanita itu berdiri kaku seperti patung, tersenyum pahit pada kehampaan. Beberapa hari kemudian, Karlina memperhatikan deretan parfum di meja kerja Reyhan. Dulu, satu-satunya aroma yang melekat di tubuh suaminya adalah bau minyak goreng dan keringat. Kini, deretan botol mewah itu seolah menjadi tembok tak kasat mata, memisahkan mereka. "Kamu suka parfum ini?" tanya Karlina pelan suatu sore saat mereka berdua di rumah. Reyhan mengangguk tanpa menoleh. Klien penting butuh kesan pertama yang kuat. Bau tubuh juga investasi. Kalimat itu menampar Karlina lagi. Ia bukan tak paham soal perkembangan bisnis, tapi ia bisa merasakan. Reyhan yang dulu mencintainya, kini telah menjadi sosok yang hanya memperhitungkan angka. Ia yang dulu bangga dengan sederhana, kini sibuk mengejar gemerlap. Dan Karlina? Ia hanya jadi bayangan masa lalu. Istri yang pernah berkorban, yang pernah hamil dan kehilangan anaknya sendiri saat membantu usaha ini bertumbuh. Kini hanya jadi pelengkap rumah. Tak diundang dalam rapat, tak diperhitungkan dalam rencana. Bahkan dalam cerita pun, namanya tak disebut. Hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela rumah mereka di pagi itu.
Persis seperti 6 tahun lalu, saat Karlina dan Raihan mengucap janji setia di hadapan saksi dan langit mendung yang penuh harapan. Tanggal itu selalu istimewa bagi Karlina. Ia masih ingat betul bagaimana mereka dulu hanya merayakan ulang tahun pernikahan dengan sepiring mie goreng buatan sendiri, dan selembar surat cinta Raihan yang ditulis tangan. Sederhana, tapi penuh makna. Kini, 6 tahun telah berlalu. Hidup mereka tak lagi sesederhana dulu. Raihan kini CEO dari merek camilan lokal yang namanya mulai muncul di media. Ia sering menghadiri undangan gala, tampil rapi dengan jas dan dasi mahal. Namun, rumah mereka makin sunyi. Pagi itu, Karlina bangun lebih awal. Ia memasak sarapan, menyusun meja makan dengan bunga kecil yang ia beli sendiri sehari sebelumnya. Di atas meja, ada kue kecil bertuliskan, 6 tahun bertahan, masihkah ada cinta di sana? Ia menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum pahit. Tapi senyum itu berubah saat Raihan tiba-tiba pulang lebih awal. "Kamu pulang pagi?" tanya Karlina terkejut. Raihan mengangguk. "Aku ada kejutan buat kamu." Seketika, jantung Karlina berdetak lebih cepat. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan, perhatian, kejutan, dan mungkin cinta yang dulu sempat hilang. Ia mengikuti Raihan keluar rumah. Di halaman, berdiri sebuah mobil putih mengilap. Model terbaru. Platnya masih baru. Di atas kapnya, ada pita merah besar. Karlina terdiam. Mulutnya terbuka tanpa suara. "Selamat ulang tahun pernikahan ke-6, Lin," ucap Raihan sambil menyerahkan kunci mobil. Air mata Karlina jatuh seketika. Tangannya gemetar saat menerima kunci itu. "Mas, ini, aku bahkan gak minta apa-apa. Ini terlalu mewah." Raihan hanya tersenyum tipis. "Kamu pantas dapat lebih dari ini." Karlina memeluk suaminya erat. Tangisnya pecah. "Aku pikir kamu udah gak peduli. Tapi ternyata, kamu masih ingat. Kamu masih cinta sama aku, ya?" Raihan tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Karlina sekali, lalu berkata, "Aku ada meeting siang ini. Kita makan malam nanti aja, ya?" Karlina mengangguk, senyum masih merekah. Ia masuk ke dalam rumah sambil terus memandangi kunci di tangannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, hatinya merasa penuh. Tapi kenyataan tak pernah selama itu memberi harapan palsu. 3 hari setelah kejutan itu, Karlina melihat notifikasi di ponsel Raihan yang tertinggal di meja dapur. Nama seorang wanita muncul, dengan emoji hati di belakangnya. Bukan nama karyawan. Bukan rekan bisnis. Tangan Karlina gemetar saat membaca pesan itu. "Makasih ya sayang buat tas kemarin. Mobil buat istrimu biar nggak curiga. Kan? Kamu emang pintar jaga 2 hati." Dunia Karlina runtuh. Dadanya seperti dihantam batu besar. Tangannya bergetar saat meletakkan kembali ponsel itu, seolah benda itu mendadak menjadi bara panas. Ia duduk di sofa. Nafasnya tercekat. Mobil mewah itu bukan lambang cinta, tapi kamuflase. Hadiah yang dibungkus dengan pengkhianatan. Beberapa menit kemudian, Raihan masuk rumah, membawa tas kerjanya. "Kamu udah coba mobilnya? Enak, kan?" Karlina menoleh pelan. Tatapannya tajam, namun nadanya tenang. "Enak, nyaman banget. Pantas kamu bisa muter-muter ke tempat yang jauh. Ya? Mobilnya cocok buat perjalanan rahasia." Raihan terdiam. Senyumnya kaku. Tapi ia belum tahu bahwa Karlina sudah tahu. "Aku cuma penasaran, Ray, lebih mahal mobil itu atau harga kepercayaan yang kamu hancurkan?" Raihan berusaha tetap tenang. "Kamu ngomong apa sih?
Karlina berdiri, menatapnya lurus. Aku bukan bodoh, Ray. Aku tahu kamu udah berubah. Tapi aku nggak nyangka, kamu tega pakai hari pernikahan kita untuk menutupi pengkhianatan. Wajah Rayhan memucat. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Karlina mengambil kunci mobil dari meja, lalu meletakkannya perlahan ke tangan Rayhan. Simpan aja hadiahnya. Karena ternyata, yang aku harap dari ulang tahun pernikahan kita cuma satu. Laki-laki yang dulu pernah janji akan setia. Bukan mobil. Bukan parfum. Bukan pesta. Tapi kamu. Sayangnya, kamu gak bisa kasih itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Karlina melangkah meninggalkan Rayhan. Bukan ke dapur, bukan ke kamar, tapi ke arah yang tak lagi ingin kembali. Malam sudah larut. Jam menunjukkan pukul 11.47. Lampu ruang tamu hanya menyala setengah. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar suara detik jam dan desiran lembut dari kipas angin yang berputar lambat. Karlina baru saja menyelesaikan pekerjaannya di dapur bawah, mencatat stok bahan yang harus dibeli untuk produksi besok pagi. Langkahnya pelan menaiki tangga menuju lantai 2, tempat kamar mereka berada. Tapi baru setengah jalan, suara Rayhan terdengar samar. Iya, aku juga kangen. Tapi sabar ya, nanti kita ketemu. Karlina berhenti di tangga. Tubuhnya membeku. Suara itu, lirih, pelan, dan, paling menyakitkan, diselingi tawa kecil yang manis. Tawa yang dulu hanya milik Karlina. Sekarang, terdengar asing. Menyelinap keluar dari balik celah pintu kamar yang tak sepenuhnya tertutup. Ia berdiri beberapa detik di anak tangga itu. Ragu. Tapi hatinya mulai bergetar. Jangan telepon malam-malam begini, bisa ketahuan. Suara Rayhan lagi, diiringi tawa pelan. Karlina menahan napas. Ia mendorong pintu perlahan. Rayhan berdiri membelakangi pintu, ponsel di telinga, wajahnya tertawa kecil. Tapi saat mendengar derit pintu terbuka, ia refleks menoleh, dan ekspresinya langsung berubah tegang. Karlina, ucapnya kaget. Karlina menatapnya dalam. Kamu ngobrol sama siapa? Rayhan mematikan panggilan dengan cepat, lalu menyembunyikan ponsel di saku celananya. Nggak penting, cuma urusan kerja. Jam segini? Karlina melangkah masuk, suaranya pelan tapi menggigit. Dengan nada seperti itu, senyum-senyum seperti orang kasmaran. Wajah Rayhan mengeras. Kamu mulai lagi, Lin? Curiga terus. Apa kamu udah kehabisan hal buat diurus sampai tiap gerak-gerikku kamu awasi? Aku cuma tanya, kata Karlina. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa kamu terlihat panik? Kenapa kamu nutup-nutupin? Rayhan mendengus kesal. Tuhan, kenapa kamu sekarang jadi kayak detektif? Apa aku gak boleh punya ruang bernapas sedikit aja? Karlina menatapnya tajam. Ruang bernapas? Atau ruang untuk selingkuh? Tamparan itu tak berbunyi, tapi terasa. Suasana kamar tiba-tiba jadi dingin. Rayhan menatap istrinya seperti melihat musuh. Aku muak, Lin. Kamu terlalu banyak curiga. Semua yang aku lakukan salah di matamu. Aku kerja, kamu bilang pura-pura. Aku senyum, kamu bilang bukan buat kamu. Kamu pikir semua hidup ini tentang kamu? Karlina menggigit bibirnya. Dadanya sesak, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku nggak minta semua tentang aku, Rayhan. Aku cuma minta kamu jujur. Jelas. Terbuka. Karena sekarang, kamu bukan lagi orang yang aku kenal 6 tahun lalu. Suara Rayhan merendah, tapi tajam. Mungkin kamu juga bukan wanita yang sama. Karlina menahan napas. Seperti ada pecahan kaca yang menancap di dada. Kata-kata itu membekas lebih dari pukulan. Setelah beberapa detik hening, Karlina melangkah mundur perlahan. Oke, katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. Kalau memang aku sudah bukan wanita yang sama, kalau kamu sudah merasa sesak, kalau senyummu sudah bukan untukku, mungkin aku memang sudah bukan tempatmu pulang.
Ia meninggalkan kamar tanpa menoleh, menuruni tangga satu persatu, seperti menuruni tangga menuju kenyataan pahit. Sementara Rayhan hanya berdiri di sana, di dalam kamar yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya, dikelilingi oleh kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dan malam itu, rumah mereka tak hanya dingin, tapi juga sunyi karena cinta yang mulai kehilangan suara. Hari itu hujan turun pelan, membasahi jendela mobil mewah yang belum lama Rayhan berikan pada Karlina. Udara di dalam kabin dingin, tapi perasaan di dada Karlina jauh lebih membeku. Ia baru saja selesai belanja kebutuhan rumah dan hendak meletakkan tas belanja di bangku belakang ketika matanya menangkap sesuatu. Sebuah benda kecil tergeletak di bawah jok depan. Warna merahnya mencolok di antara karpet mobil yang berwarna krem. Karlina memungutnya pelan. Sebuah lipstik. Bukan miliknya. Ia bahkan tidak punya warna merah menyala seperti ini. Bibirnya lebih sering tanpa warna, atau hanya dibalut pelembab tipis sejak lama. Ia menatap labelnya, merek mahal. Bukan sesuatu yang dibeli sembarangan. Dunia tiba-tiba terasa berhenti sejenak. Tangannya menggenggam lipstik itu erat. Ada dentuman halus di dalam dadanya. Sebuah suara yang selama ini hanya berbisik, kini mulai berteriak. Sore harinya, Rayhan baru pulang, masih mengenakan jas kerjanya. Ia menaruh tas kerja di meja, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Karlina mengikutinya dengan langkah tenang, tapi mata menyimpan badai. Ray, panggilnya. Rayhan menoleh. HM. Karlina mengangkat tangannya, menunjukkan lipstik merah yang kini terbuka. Ini, aku temukan di mobil. Di bawah jok. Sekilas, wajah Rayhan menegang. Tapi hanya sedetik. Ia langsung memasang ekspresi datar. Oh, itu? Punya teman kerja? Mungkin. Kemarin sih sempat ada yang nebeng. Mbak Vina, dari bagian marketing. Karlina menatapnya. Mbak Vina pakai lipstik merah menyala kayak gini? Rayhan tertawa kecil. Ya, dia emang suka dandan menor. Biasa, perempuan marketing. Karlina terdiam. Ingin percaya. Tapi ada rasa asing yang mengendap. Karena saat menyebut nama wanita itu, mata Rayhan tidak menatapnya. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa dia duduk di depan? Tanya Karlina lagi, hati-hati. Lagi buru-buru. Aku cuma nganter dia ke mall, dia mau jemput Gojek di sana. Udah, hal sepele gini jangan dibesar-besarin. Lin? Nada Rayhan mulai mengeras. Seolah lelah menghadapi pertanyaan. Seolah Karlina yang salah karena penasaran atas sesuatu yang mencurigakan. Karlina mengangguk pelan, lalu meletakkan lipstik itu di atas meja. Maaf, mungkin aku terlalu curiga. Aku cuma kaget nemuin barang perempuan lain di mobilku. Rayhan menghela napas, lalu mengusap kepala Karlina cepat, tanpa pelukan, tanpa kehangatan. Udahlah, jangan terlalu mikir. Fokus aja ke rumah dan usaha. Malam itu, Karlina duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya memutar-mutar lipstik merah itu, menatapnya lama seperti menatap musuh diam-diam. Hatinya dipenuhi perang. Antara ingin percaya dan takut dibohongi. Karena di balik semua logika yang Rayhan berikan, ada insting kecil yang sejak lama membisikkan. Ada yang berubah. Ada yang disembunyikan. Ada cinta yang sedang kau perjuangkan sendirian. Tapi malam itu, seperti biasa, Karlina memilih diam. Memilih percaya, meski kepercayaan itu kini berdiri di ujung yang rapuh. Dan saat Rayhan tertidur pulas di ranjang yang sama, Karlina hanya bisa memeluk dirinya sendiri, dengan satu pertanyaan yang menggantung di benaknya. Sampai kapan aku terus membohongi diri sendiri, hanya demi mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah hilang? Awalnya hanya sekali. Rayhan memperkenalkan Desi pada suatu siang saat Karlina sedang menyusun laporan stok tepung di ruang makan. Lin, kenalin, ini Desi. Anak baru di marketing. Bantu urusan branding sama campaign digital. Desi, kulit cerah, rambut diikat rapi ponytail, lipstik merah karmin, warna yang membuat jantung Karlina berdegup aneh, tersenyum lebar sambil mengulurkan tangan. Halo, Mbak Karlina. Wah, saya sering dengar cerita dari Mas Ray. Bapak Rayhan, katanya Mbak ini pejuang banget dari awal ya? Keren, loh.
Kata-kata itu manis. Terlalu manis. Seperti kemasan snack yang tampak sehat padahal penuh gula. Karlina membalas senyum. Iya, dulu kami mulai dari dapur sempit. Senang tim baru mau bantu. Tapi matanya tak lepas dari lipstik merah di bibir Desi. Warna itu mirip dengan yang ia temukan di mobil. Yang sekali, jadi 2 kali. Lalu hampir setiap hari. Desi mulai sering datang. Kadang siang, kadang sore, kadang malam ketika Karlina sudah bersiap tidur. Alasannya selalu review konten, meeting sponsor, atau butuh tanda tangan cepat. Kadang Rehan bilang, tim kantor lagi renovasi, jadi sementara brainstorming di rumah dulu. Kadang tanpa kabar, Desi tiba-tiba muncul sambil membawa kopi dan laptop, langsung duduk di meja makan. Karlina mencoba ramah, membuatkan teh, menyuguhkan camilan. Tapi lama-lama ada yang tak beres. Desi duduk terlalu dekat dengan Rehan saat menunjukkan desain iklan di laptop. Mereka tertawa pada lelucon yang tak dibagikan ke Karlina. Desi beberapa kali memanggil, Mas Rey, lalu buru-buru meralat, Pak Rehan, sambil tertawa malu. Sekali waktu, Desi menaruh map di kamar kerja Rehan, ruang yang dulu adalah kamar kecil Karlina, dan tempat ia pertama kali menggoreng batch keripik pertama. Kini ia harus mengetuk pintu untuk masuk ke ruang yang ia bantu bangun. Karlina mulai bicara. Malamnya, setelah Desi pulang pukul 22.30, Karlina menutup pintu lebih keras dari biasanya. Rehan sedang memeriksa Excel di laptop. Han, katanya pelan. Kalau meeting, bisa di kantor aja? Aku nggak nyaman kalau dia terlalu sering ke rumah. Apalagi malam-malam. Rehan tidak menoleh. Rumah ini sekaligus base operasional. Kamu juga dulu bilang rumah dan usaha kita satu napas. Dulu iya. Waktu masih tim kecil, dan aku bagian dari tim itu. Sekarang aku cuma tuan rumah yang menyuguhkan teh. Bahkan materi rapat aku nggak tahu. Rehan menghela napas berat. Lin, jangan mulai. Ini kerjaan. Desi itu anak baru. Kalau kamu dingin, dia bisa nggak betah. Aku nggak dingin. Aku cuma nggak nyaman. Karlina menatapnya dalam. Dan warna lipstiknya mirip yang aku temukan di mobil. Kamu bilang itu milik Vina. Tapi Desi pakai warna sama. Kamu yakin gak ketukar? Rehan langsung menutup laptop. Tatapannya berubah tajam. Astaga, jadi sekarang kamu menyelidiki lipstik orang? Kamu insecure banget, Lin. Serius. Ini gak sehat. Kata itu, insecure, menyengat lebih keras dari cemoohan orang-orang dulu saat ia menikahi Rehan yang miskin. Karena kali ini, yang mengucapkannya adalah orang yang ia bantu bangun. Karlina berusaha tenang. Aku nggak insecure. Aku terluka. Itu beda. Kalau kamu percaya sama aku, ya udah. Desi cuma karyawan. Titik. Rehan berdiri, menepuk bahunya singkat. Tolong jangan drama di depan tim. Kamu bikin suasana kerja jelek. Drama. Padahal dialah yang dulu berdiri di dapur panas sambil mengandung, lalu kehilangan anaknya. Desi makin masuk. Beberapa hari kemudian, Desi datang membawa kue tart kecil. Mbak Karlina, aku bawain ini sekalian diskusi launching varian baru ya. Karlina tersenyum sopan. Terima kasih. Kita ke dapur aja. Tapi Mas Rey bilang enakan di kamar kerja, ada layar gede buat presentasi. Jawab Desi ceria. Karlina berhenti di ambang pintu kamar kerja Rehan. Dada mengencang. Ruang yang dulu penuh loyang dan tepung kini dipenuhi trofi penghargaan. Nama Rehan terpampang besar. Namanya? Kecil, di laporan lama. Desi membuka slide presentasi. Ini konsep kampanye digital, dari dapur rumah ke meja dunia. Kalimat itu,
Yang dulu Karlina ucapkan saat mereka pertama kali kirim pesanan keluar kota, kini dipresentasikan tanpa sebut namanya. Tagline bagus? Tanya Desi. Rayhan tersenyum. Bagus. Teruskan. Karlina hanya berkata, itu kalimatku dulu. Sunyi sesaat. Desi tertawa canggung. Wah, berarti kita sefrekuensi, Mbak. Rayhan menyelip cepat, ya namanya juga sejarah bersama, semua kontribusi melebur jadi brand. Melebur. Hilang bentuk. Termasuk dirinya. Karlina pecah di malam ketiga. Saat Desi pulang larut lagi, Karlina menutup pintu dan langsung berbalik ke Rayhan. Dengar ya, aku nggak larang kamu kerja sama perempuan manapun. Tapi rumah ini bukan kantor cadangan buat kesan profesional palsu. Ini ruang pribadi kita. Aku, kamu, kenangan anak yang nggak sempat lahir. Kamu paham? Rayhan mengangkat alis. Kamu lebay. Semua founder besar juga bawa tim ke rumah. Kamu harus upgrade cara pikir. Jangan kampungan. Kampungan. Karlina tertawa pendek, kering, patah. Kampungan? Kata laki-laki yang dulu aku biayai alat produksinya pakai perhiasan ayahku. Rayhan terdiam. Sekejap saja. Lalu ia memalingkan wajah. Udah. Aku capek. Besok aja lanjut. Malam itu, Karlina membuat keputusan kecil. Bukan keputusan untuk pergi. Belum. Tapi ia mulai mencatat. Siapa datang kapan? Berapa lama? Topik apa? Slip kata apa yang keluar? Warna lipstik. Karena jika kejujuran tak diberikan, ia akan mencari kebenaran sendiri. Dan di hati yang perih, masih ada sisa cinta, tapi juga nyala kecil dari sesuatu yang mulai tumbuh. Harga diri. Pagi itu, hujan baru saja reda. Udara dingin masih melekat di jendela ruang tengah rumah mereka. Karlina baru saja menyelesaikan beres-beres setelah sarapan. Rayhan sudah pergi sejak subuh. Katanya ada presentasi penting dengan investor. Karlina tinggal sendiri di rumah besar yang dulu dibangun dari sisa keringat dan mimpi bersama. Ia duduk di teras, memegang buku catatan yang akhir-akhir ini menjadi tempatnya menulis hal-hal kecil yang ia rasa janggal. Pintu pagar terbuka. Suara ban mobil Rayhan berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari balik tirai ruang tamu. Desi turun dari kursi depan. Bukan dari taksi. Bukan dari mobil kantor. Dari mobil mewah yang Rayhan hadiahkan untuk ulang tahun pernikahan mereka ke-6. Karlina berdiri, diam-diam melangkah ke samping rumah, menyusuri sisi taman kecil dan berdiri di balik tembok pendek dekat garasi. Ia mendengar suara Desi berbicara pada sopir pribadi mereka, Pak Yanto, yang sedang membuka pintu bagasi. Pak Yanto, nanti kalau mobil ini udah atas nama saya mau plat nomornya diganti ya. Biar lebih cocok sama nama saya. Hehe, ujar Desi dengan nada ceria. Oh, jadi mau dibalik nama, Mbak? Tanya Pak Yanto, terdengar agak bingung. Iya dong. Mas Ray, Bapak Rayhan, udah janji. Ini cuma nunggu momen aja. Katanya nanti pas ulang tahun saya, katanya surprise gitu, jawab Desi, terkekeh. Karlina membeku. Tangannya gemetar, jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Napasnya tercekat, seperti ada duri besar yang tersangkut di kerongkongan. Mobil itu, hadiah untuknya. Hadiah pernikahan. Lambang cinta. Atau begitu yang Rayhan bilang dulu. Kini, ia tahu itu hanya peran, sandiwara mewah agar ia tetap diam. Tetap bertahan di pernikahan yang mulai keropos dari dalam. Tapi Karlina tak menyergap. Ia tidak keluar dari tempat persembunyian. Tidak menegur Desi, tidak meneriaki sopir.
Ia hanya kembali masuk rumah dengan langkah pelan, menahan lautan amarah dan luka yang siap meledak. Ia duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong. Lalu membuka catatannya. Ia menulis satu kalimat. Mobil itu bukan untukku. Hanya alat untuk menipuku. Lalu menarik napas panjang. Menahan air mata. Tapi satu bulir jatuh juga. Malamnya, Rehan pulang seolah tak ada yang terjadi. Seolah dunia mereka masih utuh. Kamu kelihatan capek. Mau aku pijitin? Tanya Rehan sambil membuka jas. Karlina tersenyum tipis. Nggak usah. Aku capek juga. Mau tidur duluan? Tumben nggak nanya aku makan atau belum? Karlina menoleh sebentar. Kamu kan sekarang sudah ada yang ngurusin semua itu. Rehan menatapnya, lalu tertawa kecil. Kamu masih soal Desi lagi? Bukan soal dia. Aku cuma belajar membedakan yang nyata dan yang hanya kelihatan seperti nyata. Dalam diamnya, Karlina merencanakan. Malam itu, ia membuka laci kecil di meja rias. Ada satu kotak beludru tua. Di dalamnya, tersisa satu cincin emas dan 2 anting lama. Sisa dari perhiasan ayahnya yang dulu belum sempat dijual. Ia tahu ia tidak bisa diam lebih lama. Tapi belum sekarang. Belum. Karena kadang, untuk membalas pengkhianatan yang dalam, kau butuh diam yang panjang. Tapi tajam. Dan saat waktunya tiba, Rehan tidak akan hanya kehilangan kepercayaan Karlina. Ia akan kehilangan segala yang pernah Karlina bantu bangun. Langit sore menggantung kelabu. Gerimis turun tipis, seolah ikut merasakan kegundahan di dada Karlina. Ia duduk di belakang kemudi mobil tuanya, yang kini lebih sering ia pakai daripada mobil mewah pemberian Rehan. Bukan karena rusak, tapi karena setiap menyentuh setir mobil itu, ia merasa seperti memegang kebohongan yang berkilau. Hari itu, hatinya sudah tidak bisa lagi diam. Beberapa minggu terakhir, Rehan selalu pulang larut malam dengan alasan rapat. Bahkan di akhir pekan, Rehan beralasan harus menghadiri acara kantor. Tapi Karlina sudah muak dengan alasan-alasan. Sudah terlalu banyak yang ia telan mentah-mentah demi menyelamatkan harga diri dan pernikahan mereka. Dan hari ini, ia mengikuti Rehan. Dari kejauhan, ia melihat mobil Rehan berbelok ke sebuah kawasan apartemen mewah di pusat kota. Karlina mematikan mesin, duduk diam, lalu menarik napas panjang. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel dari dashboard. Tenang, Karlina, tenang, kamu hanya akan melihat. Lalu pergi. Itu saja, bisiknya pada diri sendiri. Ia membuka jaket hoodie abu-abu, menutupi wajah sebagian. Lalu berjalan perlahan mengikuti arah Rehan yang baru saja turun dari mobil. Dan di sana, tepat di depan lobi apartemen, Rehan berdiri. Menunggu. Tak lama, Desi keluar dari sebuah mobil lain. Dengan senyum yang terlalu manis untuk seorang rekan kerja. Mas, udah lama nunggu. Baru aja, sayang. Sayang. Kata itu menusuk telinga Karlina seperti peluru. Rehan bahkan tidak pernah lagi memanggilnya seperti itu sejak lama. Desi menggandeng lengan Rehan. Mereka tertawa kecil, lalu masuk ke dalam gedung dengan santai, seperti pasangan kekasih yang hendak menikmati malam. Karlina berdiri di seberang jalan. Hujan mulai turun lebih deras. Ia merapatkan jaketnya sambil menahan gemuruh di dadanya. Matanya memanas. Tapi ia belum bergerak. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat ponsel dan memotret mereka. Sekali, 2 kali. Lalu satu video singkat saat keduanya menghilang di balik pintu lift dengan pelukan. Selesai. Karlina menunduk. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan. Inilah puncaknya. Dulu, ia menjual perhiasan terakhir dari mendiang ayahnya agar Rehan bisa membeli mesin produksi. Dulu, ia menggugurkan kandungan pertama karena terlalu lelah membantu Rehan di gudang kecil itu. Dulu, ia percaya bahwa Rehan hanya sibuk, hanya lelah, hanya sedang banyak tekanan. Tapi hari ini, di depan matanya sendiri, Karlina melihat siapa Rehan sebenarnya. Dan meski hatinya hancur berkeping-keping, ia tahu satu hal, perempuan sekuat dirinya tidak akan diam selamanya. Malam itu, rumah terasa lebih dingin.
Rehan pulang lewat tengah malam. Seperti biasa. Karlina tidak bertanya, tidak menyambut, tidak marah. Hanya menatap Rehan yang sedang membuka dasi sambil memainkan ponselnya. "Kamu nggak tidur?" tanya Rehan ringan. "Nggak. Lagi nggak ngantuk," jawab Karlina tanpa menoleh. "Besok kita ada dinner sama partner bisnis dari Jepang. Aku minta kamu dandan yang rapi, ya?" Karlina menoleh pelan. Tersenyum kecil. "Oh, tentu. Aku akan dandan. Tapi bukan buat partner bisnismu." "Maksud kamu?" Karlina bangkit, mengambil ponselnya dari atas meja. Ia menatap wajah Rehan lurus-lurus, lalu menyerahkan layar yang memperlihatkan foto Rehan menggandeng Desi. Rehan membeku. "Ka, Karlina, aku bisa jelasin." "Nggak perlu," potong Karlina tenang. "Kamu nggak pernah jelasin apapun sebelumnya. Jadi jangan mulai sekarang." Sudah 2 hari berlalu sejak Karlina menunjukkan bukti perselingkuhan itu kepada Rehan. Dan sejak itu pula, rumah mereka menjadi kuburan yang hidup, sunyi, penuh dendam yang tertahan, dan amarah yang membeku. Rehan tak pernah membicarakannya lagi. Ia tetap pulang malam, tetap memainkan ponselnya dengan senyum-senyum kecil, tetap pura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Sementara Karlina hanya diam. Tapi diamnya kini bukan karena takut, melainkan karena sedang mengumpulkan keberanian untuk menyuarakan semuanya. Dan malam itu, di ruang makan yang hanya ditemani suara detik jam dinding, Karlina membuka mulutnya. "Aku sudah tahu semuanya. Bukan cuma foto, tapi juga isi percakapan sopir dengan Desi, dan..." Rehan meletakkan sendoknya dengan kasar. "Akhirnya kamu bicara juga," katanya sinis. Karlina menatapnya, tenang, tapi matanya menyala. "Aku bukan bodoh, Rehan. Aku cuma terlalu cinta, sampai-sampai terus memaklumi semua kebusukanmu." Rehan menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan. Bibirnya terangkat setengah, seolah sedang bersiap melontarkan sesuatu yang lebih tajam daripada silet. "Ya udah, sekalian aja aku yang bongkar semuanya," katanya dengan nada enteng, penuh kemenangan. "Desi hamil. Dan ya, aku akan menikahinya." Untuk sesaat, dunia di sekitar Karlina terasa runtuh. Tapi ia tidak menunjukkan ketakutannya. Ia tetap duduk di sana, meski jantungnya berdentum seperti genderang perang. "Mobil itu," lanjut Rehan, "akan aku berikan padanya. Biar dia bisa nyaman kemana-mana. Dia butuh itu, apalagi sekarang sedang hamil. Bukan kayak kamu, yang dulu cuma tahu jual perhiasan warisan dan ngerecokin usaha kecil kita." Karlina mengatupkan rahangnya. Napasnya memburu pelan, tapi matanya tidak berkedip. Ia menatap pria yang dulu ia cintai sepenuh jiwa, kini berubah menjadi orang asing dengan mulut beracun. "Jadi semua ini rencanamu?" Karlina bertanya lirih. Rehan tertawa pelan. "Rencana? Enggak. Tapi semua orang berhak bahagia, kan? Termasuk kamu, setelah menghancurkan hidup istrimu sendiri." Rehan bangkit. "Aku gak menghancurkan siapa-siapa. Kamu aja yang terlalu sensitif, terlalu posesif, dan terlalu biasa." "Biasa." Kata itu membuat tubuh Karlina panas. Seolah semua luka yang selama ini ia tahan, semua pengorbanan yang ia kubur dalam-dalam, meledak sekaligus. Ia berdiri perlahan, menatap Rehan dari ujung meja. "Dulu kamu laki-laki yang bahkan gak punya baju rapi. Aku yang setrika semua. Kamu gak punya kendaraan, aku yang antar ke tempat produksi. Kamu jatuh, aku yang tahan semua. Bahkan waktu aku keguguran, aku masih mikirin bisnismu." Air mata menetes dari ujung matanya. Tapi suaranya tetap tegas. "Dan sekarang kamu bilang aku biasa? Setelah semua yang aku pertaruhkan? Setelah semua yang kamu ambil dari hidupku?" Rehan hanya mendengus. Lelaki sukses butuh pasangan yang sepadan. "Kamu gak cukup kuat buat temenin aku naik ke atas. Desi bisa." Karlina tersenyum. Tapi senyumnya bukan lagi senyum seorang istri. Itu adalah senyum seorang wanita yang baru saja membangunkan kekuatannya yang selama ini tertidur. "Kalau begitu," katanya pelan, "selamat naik sendiri. Karena kamu akan lihat bagaimana rasanya jatuh sendirian."
Malam itu, Karlina tidak menangis. Ia tidak berteriak, tidak mengemis agar Raihan bertahan. Ia hanya masuk ke kamar, membuka laptopnya, dan mulai mengetik sesuatu. Sebuah rencana. Perjalanan panjangnya akan berubah arah. Dan kini, ia tak lagi ingin menyelamatkan pernikahan. Ia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan memastikan Raihan mengingat bahwa wanita yang ia rendahkan adalah wanita yang dulu memberinya segalanya. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena hujan atau angin. Dingin itu datang dari tatapan Raihan, dari sikapnya yang benar-benar tak lagi menyisakan sedikit pun kelembutan. Karlina duduk di ujung ranjang mereka. Ranjang yang dulu mereka beli dari hasil penjualan perhiasan peninggalan ayahnya. Saat itu, mereka memilih ukuran sedang karena belum sanggup beli yang besar. Tapi kini, ranjang itu tak lagi terasa seperti tempat tidur suami istri. Sudah lama Karlina tidur membelakangi Raihan. Dan malam ini, bahkan tidur pun tak akan ia dapatkan. Ia diam. Membeku. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Hatinya seperti dibelah dua. Satu bagian masih memeluk kenangan, satu bagian lagi mulai melepaskan, dengan perih yang tak bisa diukur oleh siapapun. Lalu Raihan bicara. "Besok kamu bisa mulai cari tempat tinggal," ucapnya datar. "Untuk sementara aja. Sampai proses perceraian selesai." Karlina mengangkat wajahnya. Matanya membulat. "Apa? Maksudmu aku harus keluar dari rumah ini?" Raihan hanya mengangguk pelan. "Rumah ini atas nama perusahaanku. Pengacara bilang lebih baik kamu menjauh dulu, supaya semuanya gak makin runyam." Karlina terisak. Tapi cepat-cepat menahan napas. Ia menegakkan punggungnya, berusaha tetap terlihat kuat, meskipun dalam dirinya seluruh dunianya runtuh. "Rumah ini kita bangun sama-sama, Raihan," suaranya gemetar. "Lantai keramiknya aku pilih sendiri. Gorden ini aku yang jahit waktu kita belum mampu beli yang bagus. Kamu lupa waktu kita tidur berdua pakai kasur tipis di sudut ruang tamu, karena belum punya apa-apa." Raihan hanya menghembuskan napas, tak menjawab. Karlina berdiri perlahan, menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu usir aku dari tempat yang dulu kita sebut rumah? Dari tempat yang aku bangun dengan tenagaku, dengan pengorbananku." Raihan berjalan ke arah pintu, tangannya di saku celana, seolah tak ingin terlibat lebih jauh dalam percakapan yang menyayat itu. "Ini yang terbaik, Lin. Perceraian akan lebih cepat selesai kalau kita gak satu atap. Lagian, kamu juga butuh waktu buat menata hidup kamu, kan?" "Menata hidup?" Karlina hampir tertawa, jika saja hatinya tidak sedang koyak luar dalam. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit, marah, dan hina yang datang bertubi-tubi. "Aku yang dibuang, setelah semuanya kamu ambil. Setelah rahimku kehilangan anak kita karena bantuin kamu siang malam. Setelah aku dikorbankan untuk naiknya bisnismu. Dan sekarang kamu suruh aku menata hidup." Raihan menoleh, tapi wajahnya tetap datar. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya sikap defensif dari seorang pria yang sudah merasa dirinya lebih tinggi dari perempuan yang membangunnya. "Kamu terlalu dramatis." Dan itu adalah kalimat terakhir yang membuat Karlina benar-benar hancur malam itu. Ia tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke lemari, membuka pintu yang berderit, dan mulai memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Baju-baju sederhana, daster yang biasa ia pakai saat menyetrika pakaian Raihan, kerudung-kerudung polos pemberian ibunya. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap melipat semuanya dengan rapi. Bukan karena ingin pergi, tapi karena tahu
Harga dirinya lebih penting daripada tetap bertahan di tempat yang tidak lagi mengenalnya. Beberapa jam kemudian, Karlina berdiri di depan rumah itu. Rumah yang ia bangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan cinta, luka, dan ketabahan. "Aku pergi, Reyhan," katanya lirih, tanpa menoleh. "Tapi suatu hari nanti, kamu akan menyesal, karena membuang satu-satunya orang yang paling tulus dalam hidupmu." Reyhan tidak membalas. Pintu tertutup perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karlina pergi bukan karena menyerah, tapi karena dia siap bangkit. Langit siang itu mendung. Angin membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Karlina duduk di beranda rumah ibunya. Rumah kecil yang dulu ia tinggalkan dengan harapan akan kembali sebagai perempuan yang berhasil. Namun kini, ia kembali dalam keadaan remuk, dengan mata sembab, dan hati yang tak lagi utuh. Ibunya, Bu Ratmi, duduk di sebelahnya sambil mengusap punggung putrinya pelan. Tak banyak kata, hanya keheningan, karena keduanya tahu, terkadang luka terlalu dalam untuk dijelaskan. Karlina memeluk lututnya. Handphonenya tergeletak di meja kayu yang usang, layarnya menyala karena notifikasi terus berdatangan. "Kamu lihat, Bu, mereka bilang aku istri durhaka," bisiknya lirih. Bu Ratmi menoleh, memandang anak perempuannya yang selama ini ia banggakan, perempuan yang dulu rela menjual perhiasan warisan demi sang suami, dan kini malah dituduh sebagai penyebab kehancuran rumah tangga. "Netizen gak tahu apa-apa, Nak. Mereka cuma baca satu sisi cerita," jawab ibunya tenang. Karlina menarik napas panjang, lalu mengambil ponsel itu. Tangannya gemetar saat membuka komentar-komentar yang membanjiri unggahan Reyhan. Foto Reyhan dan Desi sedang memegang hasil USG dengan caption manis bertuliskan, "Akhirnya aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, telah menggantikan luka dengan cinta yang baru. Aku akan memperjuangkan istri dan anakku yang sesungguhnya." Komentar-komentar pun bermunculan. "Istrinya yang dulu pasti gak bisa punya anak ya. Pantes aja Reyhan ninggalin. Mukanya aja kelihatan jutek dan matre. Istri kayak gitu emang harus ditinggalin. Untung Reyhan sekarang sama perempuan yang lebih lembut. Lihat tuh, Desi tuh yang cocok. Cantik, muda, dan hamil pula. Istri sebelumnya pasti cuma beban." Karlina membaca satu persatu, dan setiap kata terasa seperti peluru yang menembus dadanya. Tangisnya pecah lagi, tak bisa ditahan. Ia bukan menangisi komentarnya, ia menangisi betapa mudahnya kebenaran dikalahkan oleh narasi palsu. Kenapa dia tega? Bu, kenapa dia bisa sejahat itu? Aku yang bantu dia dari nol, aku yang berdarah-darah bantuin usahanya. Kenapa sekarang dia malah bikin aku kelihatan seperti monster? Bu Ratmi menggenggam tangan anaknya. Mata tuanya yang berkaca-kaca menunjukkan bahwa luka anak adalah luka ibu juga. Orang jahat itu akan mencari cara untuk terlihat benar, Lin. Karena mereka tahu, kebenaranmu bisa menghancurkan mereka kalau terungkap. Karlina menunduk, memeluk ibunya erat. Di pelukannya, ia merasa sedikit hangat. Tapi hatinya tetap berantakan. Ia ingin berteriak ke dunia tentang siapa Reyhan sebenarnya, tentang bagaimana ia mengorbankan dirinya demi lelaki itu. Tapi yang dunia lihat hanya apa yang Reyhan tampilkan. Lelaki sukses, tersenyum manis, dan kini punya keluarga baru yang tulus. Beberapa tetangga mulai bergunjing. Ada yang melihatnya dari balik jendela. Ada yang bisik-bisik saat ia berjalan ke warung. "Itu ya Karlina? Katanya ditinggal suami karena gak bisa hamil." "Iya, katanya dia galak banget sama Reyhan. Makanya Reyhan kabur." Hari-hari berlalu dengan luka yang terus digosok-gosok oleh komentar, tatapan, dan fitnah. Namun di satu malam yang sepi, saat hujan turun perlahan dan dunia terasa sunyi, Karlina menatap dirinya di cermin. Wajahnya sembab.
Tapi di matanya mulai tumbuh bara. Mereka boleh hina aku sekarang, bisiknya pada diri sendiri. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya hancur, dan siapa yang bangkit. Malam itu, di rumah ibunya yang sederhana, Karlina menghapus air mata. Ia menyimpan semua bukti, semua komentar, semua postingan Rayhan. Dan ia tahu, saatnya akan datang, saat di mana kebenaran akan bicara dengan caranya sendiri. Matahari sore menembus tirai tipis jendela rumah Bu Ratmi, menyinari wajah Karlina yang duduk termenung di depan laptop. Sudah hampir sebulan sejak ia pergi dari rumah yang dibangunnya bersama Rayhan, rumah yang dulu mereka sebut sebagai Istana Cinta. Hari itu, tanpa sengaja, tangannya tergelincir ke halaman properti Rayhan di situs berita online lokal. Ada artikel baru, lengkap dengan foto-foto yang menghantam jantungnya seperti palu godam. Rayhan dan tunangannya, Desi, kini resmi menempati rumah mewah barunya yang berlokasi di kawasan elit, rumah yang pernah dibangun bersama mantan istri. Di bawahnya, ada foto yang membuat dada Karlina sesak. Desi berdiri di depan rumah itu dengan gaun putih selutut, tangan di perutnya yang mulai membuncit, dan senyum yang dibuat-buat manis. Di belakangnya, Rayhan berdiri dengan tangan memeluk pinggang wanita itu. Tapi itu bukan rumah biasa. Itu rumahnya. Rumah yang dulu Karlina bantu bangun, dari hasil jerih payah mereka berdua. Rumah yang setiap sudutnya diisi oleh kenangan, tawa, dan air mata. Rumah tempat ia dulu kehilangan calon bayinya, dan kini malah ditempati wanita lain yang tengah mengandung anak suaminya. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran dan luka mendorong Karlina melangkah ke kawasan itu. Ia berdiri di seberang jalan, di balik pohon besar, memandangi rumah besar dengan cat putih gading dan pagar hitam elegan. Rumah itu masih sama, tapi terasa begitu asing. Ada mobil Desi di garasi. Dan, ada tirai baru berwarna merah muda menggantung di jendela kamar utama. Kamar yang dulu ia desain sendiri bersama Rayhan. Kita bikin kamar ini jadi tempat ternyaman. Ya? Tempat kita bisa tumbuh tua bareng. Rayhan pernah berkata begitu, sambil mengecat dinding bersama Karlina. Kini, kamar itu jadi milik perempuan lain. Tangannya mengepal. Tepat saat itu, pintu rumah terbuka. Rayhan keluar bersama Desi. Wanita itu mengenakan daster satin mahal dan sandal berbulu. Rambutnya disanggul sembarangan, namun tetap terlihat mewah. Mereka tertawa kecil, lalu Desi mencium pipi Rayhan sebelum masuk kembali ke dalam. Karlina memalingkan wajah. Matanya memanas, bukan hanya karena luka, tapi juga karena penghinaan yang tak kasat mata. Ia digusur dari rumahnya sendiri. Diganti. Dibuang. Kau bahkan tak punya rasa malu sedikit pun. Rayhan, gumamnya getir. Aku bukan cuma istrimu. Aku batu pondasi dari segalanya yang kau bangun. Namun ia tidak datang untuk membuat keributan. Tidak datang untuk mengetuk pintu dan menagih haknya. Belum. Karena ia tahu, waktu akan datang ketika ia tidak perlu mengetuk. Waktu ketika orang lain yang akan membuka pintu itu, dan mendapati bahwa perempuan yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri tak tergoyahkan. Karlina menarik napas panjang. Ia menoleh sekali lagi ke rumah itu, lalu berbalik. Langkahnya tak lagi gemetar. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbakar, dan dari luka itu, perlahan, mulai tumbuh kekuatan. Di sebuah malam yang sunyi, Karlina duduk di kamar kecilnya di rumah sang ibu. Di hadapannya, berlembar-lembar dokumen tergeletak rapi di meja kayu tua. Lampu belajar menerangi sebagian wajahnya, memperjelas sorot mata yang tak lagi sendu, tapi tajam dan fokus. Ia memegang sebuah map berwarna biru tua, lalu menarik selembar kertas dari dalamnya. Lembar itu telah berumur 6 tahun, namun tak pernah benar-benar ia lupakan. Di sudut kanan atas, tertulis dengan jelas. Akta perjanjian saham awal PT Reika Muda Sejahtera. Karlina tersenyum pahit. Di bawah kolom kepemilikan. Karlina Rahmawati, 60%. Rayhan Maulana, 40%. Waktu itu, Rayhan bersikeras agar perusahaan atas nama istrinya. Katanya, sebagai bentuk cinta dan kepercayaan. Karlina, yang masih polos dan tulus, hanya mengangguk haru. Tak pernah ia duga, cinta yang ia bangun dengan segenap jiwa, akan menjadi senjata yang menghancurkannya.
Tapi malam ini, kertas itu berubah menjadi peluru diam-diam. Kau pikir kau bisa membuangku seperti kain lap, Raihan? Kau lupa, siapa yang dulu jadi tulang punggung saat kita tak punya apa-apa? Bisik Karlina sambil menatap tanda tangannya sendiri di lembar itu. Ia memegang dokumen itu erat. Tangannya sempat bergetar, bukan karena ragu, tapi karena betapa besar luka yang kini telah berubah menjadi amarah dingin. Namun ia tak ingin gegabah. Ia tahu permainan ini bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih sabar dan cermat. Karlina memilih diam. Dunia boleh melihatnya sebagai wanita yang dikalahkan. Tapi ia tahu, dalam senyap, ia sedang menata bidak-bidaknya di papan catur. Ia mulai membuat catatan, menyusun rencana. Menghubungi seorang notaris lama yang dulu pernah membantu mereka saat mendirikan perusahaan. Ia mencari tahu kondisi keuangan terkini perusahaan, struktur organisasi baru, dan bahkan mengamati gerak-gerik Desi di media sosial. Semua ia lakukan dalam senyap, sambil menunggu waktu yang tepat. Kau telah membakar rumahku, Raihan, katanya lirih. Tapi kau lupa, bara apinya kubawa pergi. Dan aku akan menyalakan apinya kembali, bukan untuk hangatkan cinta, tapi untuk menghanguskan segala keangkuhanmu. Malam itu, Karlina tak menangis seperti biasanya. Ia tidur dengan tenang, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Karena kini, ia tahu, ia masih punya kuasa. Dan kuasa itu akan menjadi kunci balas dendam paling anggun yang pernah ada. Langit sore mendung saat Karlina melangkah masuk ke sebuah gedung kantor berlantai 5 di pusat kota. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Di dalam hatinya, ada letupan-letupan kecil yang selama ini ia tekan. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak Raihan menghancurkan hidupnya, ia merasa seperti kembali memegang kendali. Karlina duduk di ruang tunggu selama beberapa menit sebelum seorang pria muda keluar dari balik pintu kaca dengan senyum hangat. "Bu Karlina?" tanyanya. Ia berdiri. "Ya, Anda Raka?" "Betul. Raka Mahendra," jawab pria itu, mengulurkan tangan. "Silakan masuk." Ruang kerja Raka tidak besar, tapi rapi dan penuh rak buku hukum. Ia duduk sambil memeriksa berkas yang dibawa Karlina. Wajahnya serius namun tatapannya tidak menyepelekan. Di hadapannya, akta kepemilikan saham 60% dan dokumen pembelian rumah secara sah atas nama Karlina berdiri sebagai bukti nyata. "Kalau semua ini sah, Bu, maka Anda sebenarnya pemilik sah mayoritas perusahaan dan rumah itu," ujar Raka tegas. Karlina mengangguk pelan, menggenggam cangkir kopi di tangannya. "Tapi saya tidak ingin sekadar menang di atas kertas, Pak Raka. Saya ingin mengambil kembali harga diri saya." Raka menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum. "Ibu datang ke tempat yang tepat." Karlina hampir tak percaya betapa pria muda di hadapannya itu begitu profesional, tapi juga memahami luka batinnya. Ia tidak menggurui, ia mendengarkan. Dan lebih dari itu, ia mempercayai kekuatan Karlina. "Saya tak ingin dia tahu sekarang," ujar Karlina pelan. "Biarkan dia merasa menang. Saya ingin dia jatuh saat sedang paling tinggi." Raka mengangguk mantap. "Kalau begitu, kita mulai dari restrukturisasi internal. Saya akan ajukan permintaan resmi ke notaris agar saham ibu diakui kembali dalam rapat direksi. Setelah itu, kita bicara soal properti. Tapi saya akan pastikan semuanya berjalan sah, bersih, dan elegan." Hari-hari berikutnya, Karlina dan Raka bekerja diam-diam. Mereka bertemu di luar jam kantor, bertukar dokumen lewat email terenkripsi, dan berkomunikasi lewat telepon rahasia. Karlina mulai mempelajari struktur perusahaannya sendiri yang dulu ia bantu bangun, tapi kini asing baginya. "Dia tak tahu aku masih hidup di balik saham itu," gumam Karlina suatu malam sambil menatap pantulan wajahnya di jendela apartemen ibunya. Di sisi lain kota, Raihan dan Desi tengah sibuk memamerkan kehidupan mewah mereka di media sosial, makan malam romantis, acara gala,
hingga foto Desi yang memamerkan perut buncitnya sambil berdiri di depan rumah yang dulu penuh kenangan Karlina. Tapi di balik senyuman Desi dan kesombongan Raihan, badai sedang mendekat. Dan Karlina adalah badai itu. Beberapa minggu kemudian, Raka datang ke rumah ibu Karlina membawa kabar penting. Kita sudah siap. Saya sudah menjadwalkan rapat umum pemegang saham dalam 2 minggu. Saat itu, ibu bisa bicara dan mengambil kembali yang memang hak ibu. Karlina menatap Raka. Mata mereka bertemu. Ada rasa lega dan keteguhan yang perlahan mengalir di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Terima kasih, Raka, katanya lembut. Kau bukan hanya pengacara, kau penolong pertama yang benar-benar berdiri di sisiku sejak semuanya runtuh. Raka tersenyum kecil. Saya hanya menegakkan keadilan, Bu. Tapi saya percaya, seorang wanita sekuat ibu memang pantas menang. Karlina menatap dokumen yang kini telah diketik ulang atas namanya. Tak lama lagi, ia akan berdiri di ruang rapat, di depan semua orang yang menganggapnya sudah kalah. Dan kali ini, ia akan berbicara. Pagi itu, Raihan baru saja keluar dari kamar mandi ketika ia menyadari sesuatu yang aneh. Sepi. Tak ada suara Desi yang biasanya sibuk bersolek di depan cermin, atau mengeluh tentang sarapan yang kurang asin. Ia memanggil, "Desi." Tak ada jawaban. Ia keluar kamar, melewati ruang tengah yang berantakan. Biasanya Desi akan meminta pembantu merapikannya pagi-pagi. Tapi pagi itu, semuanya sunyi. Lalu pandangannya jatuh ke atas meja makan. Ada amplop putih. Tergeletak begitu saja. Dengan alis berkerut, Raihan membukanya. Terima kasih untuk semuanya, Raihan. Untuk rumah, mobil, dan akses ke rekening perusahaan. Aku bahkan tak perlu benar-benar hamil untuk dapat semua itu darimu. Dunia bisnis kejam, tapi kau lebih mudah ditipu dari anak magang. Jangan cari aku. Aku sudah jauh. Tangannya bergetar. Napasnya tercekat. Apa maksudnya? Ia langsung berlari ke kamar, mencari ponselnya dan mencoba menelepon Desi. Tak aktif. Ia menelepon sopir, resepsionis apartemen Desi, bahkan ke sekretarisnya. Semua sama, Desi menghilang sejak semalam. Dan baru saat itulah Raihan merasakan gemuruh badai yang selama ini ia pikir hanya bayangan. Ia ditinggalkan. Tak butuh waktu lama sebelum Raihan menyadari bencana lebih besar dari sekadar kepergian Desi. Uang perusahaan pun raib. Dana operasional ratusan juta rupiah hilang dalam sekali transfer. Setelah ditelusuri, ternyata 2 hari lalu, Desi memakai akses keuangan yang Raihan berikan dengan bodohnya. Dia bilang butuh untuk bayar vendor event. Raihan berteriak dalam ruang kerjanya, matanya merah, napas memburu. Aku percaya. Asisten keuangan hanya bisa menunduk. Semua transaksi lewat akun Anda sendiri, Pak, tidak ada satupun dari kami yang berani intervensi. Malamnya, Raihan terduduk di tepi ranjang, menggenggam amplop kosong yang ditinggalkan Desi. Rumah mewah yang dulu terasa megah kini terasa sunyi dan dingin. Ia baru sadar, rumah itu tak punya jiwa. Karena dulu yang menghidupkannya adalah Karlina. Bangsat, desis Raihan, suaranya tercekat. Aku ditipu. Tapi lebih dari itu, ia tahu, ini bukan hanya soal ditipu wanita yang dikiranya cinta. Ini tentang keserakahan, tentang kesalahan dan tentang kehilangan sesuatu yang dulu tak ia hargai. Di tempat berbeda, Karlina membaca kabar itu dari email pribadi yang dikirim salah satu staf akuntansi perusahaan yang diam-diam masih loyal padanya. Bu, Desi membawa kabur dana perusahaan. Kami harap Ibu bisa segera mengambil tindakan sebagai pemegang saham mayoritas.
Maaf, kami hanya percaya ibu yang bisa menyelamatkan ini semua. Karlina menatap layar dengan napas perlahan. Tangannya meremas gagang cangkir teh yang hangat. Di luar, hujan turun perlahan. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang kejam, tapi senyum seorang perempuan yang akhirnya melihat keadilan mulai menemukan jalannya. Sekarang, bisiknya pada dirinya sendiri, biar dia rasakan bagaimana rasanya dikhianati. Gedung kantor pusat PT R&R tampak lebih mencekam dari biasanya pagi itu. Wartawan sudah berkumpul di halaman depan, membawa kamera dan mikrofon, siap menyergap setiap informasi yang beredar. Kabar kebocoran dana ratusan juta dari perusahaan besar itu telah mencuat ke publik sejak kemarin. Dan kini, Reyhan menjadi pusat badai. Langkah kakinya berat ketika memasuki ruang rapat direksi. Dasi yang dikenakannya kusut. Wajahnya pucat. Matanya merah karena kurang tidur. Bukan karena kerja keras, tapi karena panik dan ketakutan. Di ujung meja, duduk seseorang yang sejak beberapa minggu terakhir mulai kembali muncul di perusahaan. Karlina. Ia tampak tenang, mengenakan setelan berwarna ivory yang elegan, rambutnya disanggul rapi. Di hadapannya, tertumpuk berkas-berkas penting, laporan keuangan, surat kuasa, serta dokumen pengalihan saham sementara Reyhan kepadanya, yang kini disahkan secara legal karena pelanggaran berat. Reyhan menatapnya dari jauh. Matanya tak bisa menyembunyikan penyesalan, dan mungkin, untuk pertama kalinya, rasa takut. "Kau yang laporkan aku?" tanya Reyhan dengan suara rendah, mencoba tetap tenang. Karlina hanya menatapnya singkat. "Aku hanya membuka apa yang selama ini kau tutupi. Sisanya hukum yang berbicara." Beberapa menit kemudian, perwakilan dari para investor, sebagian di antaranya adalah pemilik dana terbesar, masuk. Mereka tak banyak basa-basi. "Tuan Reyhan," ucap salah satu investor senior dengan suara berat, "kami secara resmi mengajukan gugatan atas penyalahgunaan dana operasional yang terjadi selama kepemimpinan Anda. Audit independen membuktikan bahwa dana tersebut digunakan tanpa prosedur resmi dan telah mengakibatkan kerugian besar. Berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan hukum korporasi, Anda dinyatakan bertanggung jawab penuh." Reyhan mencoba membela diri, "Saya tidak tahu Desi akan membawa kabur uang itu. Aku juga korban. Tidak ada satupun uang perusahaan boleh ditransfer tanpa melalui persetujuan direksi. Anda melanggar SOP." "Itu fakta," potong seorang pengacara dari pihak investor. Tak lama, keputusan rapat diumumkan. Reyhan resmi diberhentikan dari posisi direktur utama. Seluruh aset pribadinya yang dibeli dari dana perusahaan, termasuk rumah dan mobil mewah, disita untuk ganti rugi. Ia dinyatakan tidak boleh menjabat di perusahaan manapun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 10 tahun ke depan. Proses hukum pidana dan perdata akan berjalan paralel. Di luar gedung, Reyhan keluar dengan langkah gontai. Kamera-kamera langsung mengarah padanya. "Pak Reyhan, benar Anda dituntut investor? Benarkah Anda menggunakan uang perusahaan untuk kekasih gelap? Apakah Anda dan Bu Karlina bercerai karena skandal ini?" Reyhan menunduk. Suaranya hilang. Dunia yang dulu begitu ia kendalikan, runtuh dalam semalam. Sementara itu, dari balik jendela lantai atas, Karlina menatap ke bawah, menyaksikan mantan suaminya tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Raka, pengacara muda yang selama ini setia mendampinginya, berdiri di sampingnya. "Apa ibu puas?" Karlina menarik napas panjang. Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih. "Dulu, aku menjual perhiasan peninggalan ayahku untuk bantu dia beli alat produksi pertama. Dan sekarang,
Dia bahkan tak punya cukup uang untuk menyewa pengacara. Ia menoleh perlahan ke arah Raka. Bukan soal puas. Ini keadilan. Hujan mengguyur deras siang itu. Awan kelabu menggantung rendah seolah ikut merasakan kegundahan yang melanda seseorang yang tengah berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Raihan, yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha sukses, kini hanya bayangan dari dirinya yang lama. Rambutnya kusut, pakaian yang dikenakannya basah kuyup dan penuh lumpur. Wajahnya lusuh, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar karena dingin dan rasa malu. Ia berdiri di depan pagar rumah Ibu Karlina, rumah yang dulu tak pernah ia anggap layak. Rumah yang dulu ia lewati dengan angkuh, membayangkan dirinya sudah terlalu tinggi untuk menoleh ke belakang. Kini, justru di sanalah dia mencari belas kasih. Dengan langkah gontai, Raihan menunduk, lututnya jatuh ke tanah becek. Tangannya menggenggam erat pagar, air matanya menyatu dengan hujan. "Karlina, aku mohon," suaranya parau, hampir tak terdengar. "Aku salah. Aku hancur, semua karena aku." Dari dalam rumah, Ibu Karlina mengintip dengan tatapan getir. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memanggil putrinya dengan suara tenang, "Nak, keluar sebentar." Pintu rumah terbuka perlahan. Karlina muncul. Elegan, anggun, mengenakan tunik putih bersih yang kontras dengan cuaca kelam. Di sampingnya berdiri Raka, yang memayunginya. Raka tampak tenang, menjaga jarak, namun jelas menjadi tembok kokoh yang siap melindungi Karlina kapanpun. Karlina menatap ke arah pria yang dulu pernah ia cintai setengah mati, yang kini bersimpuh di depan matanya, memohon seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Raihan menengadah. Mata mereka bertemu. Wajah Karlina tidak lagi menyimpan luka. Tidak pula marah. Ia hanya diam. Damai. Karena hatinya sudah selesai. "Apa yang kamu inginkan sekarang, Raihan?" tanyanya lembut namun tegas. Raihan terseduh, suaranya gemetar. "Maafkan aku, Lin. Semua sudah hilang. Desi pergi, uang habis, mobil disita, rumah pun, aku bahkan gak punya tempat tinggal. Dan kamu datang ke sini, berharap aku memberimu maaf seperti tak pernah ada yang terjadi." Raihan terdiam. Karlina menarik napas panjang, lalu menatap langit sebentar. Hujan terus turun, membasahi jalanan, membasuh sisa-sisa masa lalu yang masih menempel di tanah. "Aku dulu pernah kehilangan segalanya karena kamu," katanya perlahan. "Bahkan bayi kita, karena aku terlalu mencintaimu, terlalu percaya padamu." Raihan menunduk, menangis makin keras. "Tapi sekarang, lihat aku. Aku berdiri. Tanpa kamu, aku hidup. Aku bahagia. Dan aku tidak akan pernah kembali ke titik di mana kamu menjatuhkanku. Ampunan mungkin akan kamu dapat dari Tuhan, Raihan. Tapi bukan dariku." Tanpa menunggu jawaban, Karlina menoleh ke arah Raka dan mengangguk. Mereka berjalan kembali ke dalam rumah. Pintu tertutup perlahan. Raihan masih bersimpuh di tanah, tubuhnya bergetar karena tangis. Tapi tak ada lagi yang akan membantunya berdiri. Di dalam rumah, Karlina duduk di dekat jendela. Ia menyaksikan hujan reda sedikit demi sedikit, seperti badai yang akhirnya menyerah. Ia menatap ke depan, ke masa depan. "Akhirnya aku benar-benar bebas." Hujan telah reda, tapi udara masih dingin, dan tanah basah menyisakan aroma getir dari bumi yang dipijak seseorang yang tengah bersimpuh di ambang penyesalan. Raihan masih duduk di depan rumah Ibu Karlina, bajunya kotor, lututnya lecet, wajahnya sembab dan basah entah karena sisa hujan atau tangis yang tak kunjung reda.
Pintu rumah kembali terbuka. Karlina keluar, sekali lagi. Tapi kali ini tanpa Raka. Hanya dirinya, membawa luka yang kini sudah menjadi pelajaran. Ia berdiri di depan Rehan. Tegap, anggun. Tapi wajahnya menyimpan pergolakan, air matanya menggantung di pelupuk, suaranya nyaris bergetar. Rehan mendongak, seakan masih berharap ada setitik keajaiban di mata perempuan yang dulu rela menyerahkan segalanya. Karlina menatapnya lama. Sangat lama. Seolah sedang berbicara kepada kenangan, bukan hanya pria di hadapannya. Lalu, dengan suara lirih yang penuh luka, ia berkata, "Aku pernah mempercayaimu dengan seluruh hidupku, Rehan." Rehan menunduk. Tapi Karlina belum selesai. Ia mengambil napas dalam-dalam, menahan gemetar, lalu melanjutkan, dengan mata berkaca-kaca, namun tatapannya tajam menembus dada. "Aku menyerahkan semuanya padamu. Waktuku, mimpiku, bahkan anak kita yang tak sempat lahir ke dunia ini. Semua karena aku percaya padamu." Rehan mulai menangis. Bahunya bergetar. Tapi Karlina tetap berdiri tegak. "Tapi kau menghancurkanku. Bukan karena kau tak tahu caraku mencintaimu. Tapi karena kau memilih wanita lain. Wanita yang bahkan tidak benar-benar mencintaimu. Desi hanya melihatmu sebagai jalan pintas. Dan kau biarkan dia duduk di singgasana yang seharusnya aku dan kamu bangun bersama. Kau biarkan dia menghancurkan semua yang kita rintis dari nol." Satu tetes air mata akhirnya jatuh di pipi Karlina. Tapi suaranya tetap tenang. Jelas. Tegas. "Aku bukan wanita sempurna, Rehan. Tapi aku istrimu. Yang dulu rela makan sambal dan nasi dingin bersamamu. Yang rela kehilangan anak kita karena terlalu sibuk membantumu. Dan kini, aku tak ingin kembali, bukan karena aku membencimu. Tapi karena aku mencintai diriku sendiri, lebih dari aku pernah mencintaimu." Ia membungkuk sedikit, menatap Rehan yang menangis di tanah. Lalu ia berkata pelan namun penuh makna, "Maaf, tapi ini perpisahan. Yang seharusnya sudah terjadi sejak kau memilih menghancurkan aku." Karlina berbalik. Langkahnya mantap. Seperti seseorang yang akhirnya benar-benar membebaskan dirinya dari rantai luka yang panjang. Pintu rumah tertutup di belakangnya. Dan Rehan? Ia tetap terduduk di sana. Sendiri. Dikelilingi puing dari kesalahan yang ia bangun sendiri. Dari cinta yang ia abaikan. Dan dari wanita yang tak pernah bisa menggantikan Karlina. Hari itu langit cerah. Angin semilir meniup lembut helai-helai rambut Karlina yang tersibak dari sanggul rapi. Di cermin kecil di dalam mobil mewah berwarna putih mutiara yang diparkir tepat di depan gedung pernikahan, ia menatap dirinya, senyum lembut terpulas di wajah yang dulu sering dibasahi air mata. Gaun putihnya tak mewah, tapi anggun, elegan. Dipadukan dengan heels perak dan riasan natural yang menonjolkan kecantikannya yang matang. Tangannya menggenggam buket bunga putih biru, jantungnya berdetak pelan, bukan karena gugup, tapi karena damai. Ia menyetir sendiri ke hari bahagiannya. Mobil yang dulu hampir dirampas darinya, kini sah di bawah namanya. Sama seperti rumah yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Sama seperti saham perusahaan yang sudah resmi berpindah ke tangannya. Saat turun dari mobil, para tamu menoleh. Mereka menyambutnya dengan senyum dan tepuk tangan. Seolah dunia sepakat bahwa hari itu adalah hari kemenangan Karlina, bukan karena pesta yang megah, tapi karena hatinya yang pulih. Di ujung altar, Raka menunggu. Pria itu mengenakan setelan abu-abu muda, wajahnya memancarkan ketenangan. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi cinta yang dewasa, yang tahu bagaimana menjaga, bukan menyakiti.
Saat Karlina mulai melangkah, seseorang di kejauhan berdiri diam di balik kerumunan. Raihan. Ia tidak diundang. Tapi ia datang. Dengan jas kusam yang sudah lama tak pas di tubuhnya, dan mata sembab yang tak bisa berbohong. Tangannya mengepal saat melihat Karlina tersenyum bahagia. Ada sesak di dadanya. Ada luka yang kini ia cicipi sendiri. Ia menatap mobil mewah itu, mengenali platnya. Menyadari betapa semua itu dulu miliknya, tapi sekarang tak lagi. Karlina tak melihatnya. Atau mungkin memang melihat, tapi memilih untuk tidak peduli. Saat ia sampai di hadapan Raka, pria itu menatapnya dan berbisik lembut. "Apa kamu yakin?" Karlina mengangguk, menahan air mata bahagia. "Aku yakin. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri." Upacara dimulai. Suara janji suci mengisi ruangan. Musik lembut mengiringi tawa dan haru para tamu. Beberapa orang bahkan ikut menitikan air mata ketika Karlina dan Raka saling menatap dengan cinta yang tulus dan tidak dibuat-buat. Di luar gedung, Raihan masih berdiri, tak mampu bergerak. Ia melihat wanita yang dulu menemaninya dalam suka dan duka, kini menggenggam tangan pria lain, bukan karena direbut, tapi karena ia sendiri yang melepaskannya. Dan saat mobil itu melaju kembali, membawa Karlina dan Raka ke awal hidup baru mereka, Raihan hanya bisa menunduk. Ia telah kehilangan segalanya. Istri yang paling setia. Rumah yang dulu dibangun bersama. Perusahaan yang dulu mereka bangun dari nol. Dan harga dirinya sendiri. Karlina melaju ke masa depan yang ia bangun sendiri. Kini bukan lagi sebagai istri Raihan, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita kuat yang akhirnya tahu siapa dirinya, apa yang pantas ia terima, dan bahwa cinta sejati tak pernah datang dari pengkhianatan. Ia tak lagi butuh pembuktian. Karena hidupnya yang baru, sudah menjadi bukti paling indah dari kebangkitan yang luar biasa.